Halo guys, kembali di channel Yende Storyland. Di video kali ini saya akan mendongeng sebuah film seru berjudul The Master of Baji yang dirilis pada tahun 2020. Film ini mengisahkan tentang seorang pemuda yang mengabdikan dirinya untuk mempelajari sebuah jurus tinju demi membalaskan dendam teman-temannya. Bagaimana kisah seru-serunya? Mari kita simak alur ceritanya. Film dimulai di sebuah kota di Guangzhou, Cina. Ada seorang kakek yang sedang bercerita tentang kejahatan Jin Tianbo yang berhasil membunuh 18 anggota keluarga Bai dengan keterampilannya yang luar biasa. Di sana ada para anak muda dan guru Huang yang menyimak cerita isi kakek dengan penuh perhatian. Guru Huang yang terkesan dengan cerita si kakek memberikannya sejumlah uang dan meninggalkan tempat tersebut. Setelah itu, keempat sahabat itu bermain satu sama lain di sebuah lapangan terbuka dan membicarakan tentang kekejaman Jin Tianbo. Lalu tiba-tiba Xin Wu bangkit dan menjelaskan kalau ia bertemu Jin Tianbo, ia akan mengajarnya menggunakan jurus tinju besinya. Teman-temannya yang mendengar hal itu langsung meledeknya karena saat ini ia hanya sedang berhayal tentang bisa menggunakan tinju baji. Mendengar hal itu, Xin Wu yang kesal meninggalkan tempat tersebut dan mengatakan kalau ia perlu berlatih lagi untuk menyempurnakan keterampilan bertarungnya. 我就用我的飘洒拳。我们家老爷子这个寿宴呢，真能学到8级拳就好了。周哥哥，你等等我。知道了，小点声。 Pada malam harinya, saat Xin Wu dan Wen Qing pergi ke rumah Zheng Peng untuk merayakan hari ulang tahun ayahnya, mereka malah melihat kejadian yang mengerikan, di mana seluruh keluarga Sun telah terbunuh. Hal itu membuat mereka berdua kebingungan. Mereka lalu mencari keberadaan Zhong Peng, tetapi mereka tak menemukannya. Setelah itu, Xin Wu mendekati ayahnya, Zhong Peng, yang sekarat dan menemukan bahwa jarum tertancap di tenggorokannya. Setelah kejadian itu, Sun Wu kembali ke rumah Guru Lei dan beritahukan tentang jarum yang ia temukan. Guru Lei lalu mengambilnya dan mengamatinya, kemudian mengatakan kalau itu adalah senjata khusus milik Jin Tianbo. Ia juga menyebutkan kalau jarum itu sangat beracun dan dapat membunuh siapapun yang terkena dalam waktu 15 menit. Keesokan paginya, Guru Huang mengetahui tentang kejadian yang menimpa pada keluarga Sun. Sementara itu, di tengah kota, para petugas polisi memberitahukan sebuah pengumuman pada semua orang kalau siapapun yang bisa menangkap Jin Tianbo akan mendapatkan hadiah yang sangat besar dari pemerintah. Xin Wu yang kebetulan berada di sana menatap lekat-lekat poster yang ada di sana dan berpikir akan membalaskan dendam teman-temannya tersebut. Pada malam harinya, Guru Lei dan Xin Wu diserang oleh 3 orang tak dikenal di klub pelatihan mereka. Untungnya, Xin Wu dan Guru Lei bisa menghindari serangan mereka dan melawan balik mereka, hingga membuat mereka mundur. Setelah itu, para penyerang kembali ke tuannya dan melaporkan tentang kegagalan misi mereka. Di sisi lain, Guru Lei sedang berbicara dengan Xin Wu. Ia memberitahunya kalau dirinya sudah tak bisa lagi mengajarinya karena pengetahuannya terbatas. Ia juga mengetahui tentang keinginan Xin Wu untuk mempelajari tinju baji. Jadi ia menyarankannya untuk meninggalkan sekolah dan pergi ke Guru Li Su yang terkenal akan ahli dalam tinju besi. Pada keesokan harinya, Xin Wu mengucapkan selamat tinggal pada teman-temannya dan pergi menuju ke rumah Guru Lin Su Weng. Setelah menempuh beberapa jam perjalanan, akhirnya Xin Wu tiba di rumah Guru Lin.
Lalu ia mintanya untuk menerima dirinya sebagai murid. Namun Guru Lin menolaknya dan mengatakan kalau ia tak akan pernah menerima seorang murid. Tetapi karena Xin Wu sudah bertekad untuk mempelajari tinju baji, ia pun terus berdiri di luar selama 2 hari. Akhirnya si guru yang terkesan dengan kesabaran dan dedikasinya untuk belajar, ia menyuruh Xin Wu untuk mengikutinya lalu membawanya ke suatu tempat terpencil. Pada hari berikutnya, Guru Lin mulai mengajarinya kunci dasar untuk menguasai tinju baji, di mana ia harus menopang sebuah batu di atas lengannya dan memindah-mindahkan batu tersebut keluar tempat pelatihan. Tanpa terasa, sekitar 6 bulan telah berlalu semenjak pelatihan ketat tersebut dimulai. Guru Lin lalu menyuruhnya untuk kembali ke kota karena ia telah mendengar kalau sesuatu telah terjadi pada Guru Li. Dan tanpa membuang waktu, Xin Wu pun bergegas kembali ke kota asalnya. Setibanya di sana, ia mendengar tentang kematian Guru Li dan mengetahui kalau masyarakat di sana menuduh Xin Wu sebagai pembunuh Guru Li. Xin Wu kemudian pergi ke akademi lamanya. Di sana ia menemukan sebuah jarum yang sama seperti yang ia temukan di keluarga Sun. Dan dengan petunjuk itu ia meyakini kalau Jin Tian Bao adalah dalang di balik kejadian tersebut. Di adegan berikutnya, saat Xin Wu sedang berkeliaran di kota, ia bertemu dengan Suang Er. Kemudian Suang Er pun membawanya ke rumahnya dan menunjukkan kondisi kakeknya yang menyedihkan setelah kecanduan opium. Ia juga memberitahunya tentang kelakuan kakeknya yang telah menggadaikan rumah demi membeli opium. Ia juga mengatakan kalau ayahnya telah meninggal karena syok setelah melihat kelakuan kakeknya. Setelah itu mereka bersama-sama mengunjungi makam Guru Li untuk memberikan penghormatan terakhir. Setelah ia berjanji ke Suang Er untuk balas dendam ke Jin Tian Bao, ia pun kembali ke hutan. Saat ia bertemu lagi dengan Guru Lin, Xin Wu berjanji untuk belajar lebih keras dan membuatnya bangga. Setelah itu, latihan pun diperketat lagi sampai batas Xin Wu bisa melakukannya. Pada pagi harinya, Guru Lin telah merasa cukup dalam mengajarinya. Pergi dan meninggalkan sebuah surat untuknya. Dalam surat tersebut tertulis kalau ia sudah mengajarinya segala sesuatu yang berhubungan dengan tinju baji, dan sekarang giliran Xin Wu sendirilah yang mengembangkannya. Xin Wu kemudian memutuskan untuk mencari Jin Tian Bao dan membalaskan dendam atas apa yang telah ia lakukan terhadap teman-temannya dan gurunya. Setelah itu, ia pun kembali ke kota dan terkejut saat melihat beberapa gangster akan membawa Suang Er pergi. Ia pun bergegas menghajar mereka untuk menyelamatkannya. Tetapi salah satu gangster mengancamnya dengan menyandra Suang Er. Si gangster juga menjelaskan kalau ia membawa Suang Er sebagai jaminan karena kakeknya telah banyak berhutang untuk membeli opium. Jadi jika Xin Wu ingin membebaskannya, ia harus menebusnya dengan harga $20. Setelah mereka pergi, gangster pergi, Xin Wu pun bergegas untuk masuk ke dalam rumah. Ia sangat sedih saat melihat temannya itu terkapar tak berdaya. Dan pada saat yang bersamaan, para pembunuh bayaran muncul lalu menyerang Xin Wu. Tetapi dengan cepat ia bisa mengalahkan mereka semua, dan belum sempat ia memberitahu mereka untuk memanggilkan pemimpin mereka. Dan saat si bos muncul, Xin Wu begitu terkejut karena ia adalah temannya. Zhang Peng menuduhnya kalau dirinya lah yang telah membunuh keluarganya. Dengan cepat Xin Wu membantah tuduhan tersebut. Tetapi Zhang Peng juga mengungkapkan kalau ia melihat Xin Wu di sana dan mengambil buku panduan tinju baji. Ia juga menambahkan kalau ia yang telah membunuh Guru Li, karena Guru Li tahu tentang kejahatannya. Mendengar hal itu, Xin Wu pun mencoba untuk menjelaskan kalau bukan dirinya yang telah melakukan semua itu, lalu menunjukkan kepadanya sebuah jarum hitam yang ia temukan di akademi.
Zhang Peng yang sudah termakan emosi pun mulai menyerangnya. Perkelahian antara keduanya pun pecah. Perkelahian itu dimenangkan oleh Xin Wu. Zhang Peng yang kalah memilih untuk mundur dan berjanji kalau ia akan membunuhnya saat mereka bertemu lagi. Xin Wu, 你今天不杀我， 你杀了人质， 我一定杀了你。 都像极了你。 Keesokan harinya, Xin Wu pergi mengunjungi toko pegadaian antik dan menggadaikan beberapa barang miliknya demi mendapatkan uang untuk menebus Suang Er. Di pegadaian tersebut, ia melihat sebuah vas yang serupa dengan apa yang ia lihat di rumah Zhang. Kemudian ia mencoba bertanya pada pemilik toko tentang orang yang telah menjual barang itu kepadanya. Tetapi si pemilik toko menolak untuk menjawab dan beralih kalau ia sudah lupa pada wajah orang tersebut. 瞧见没有？宋代的。这一天到晚人来这么多，那个花瓶是谁来当的？ Saat dalam perjalanan kembali, Xin Wu mendengar beberapa orang sedang membicarakan tentang sebuah kompetisi dan pemenang kompetisi tersebut akan menerima $20 sebagai imbalannya. Tanpa buang-buang waktu, Xin Wu pun bergegas pergi ke sana. Saat kompetisi dimulai, ia datang dengan menyembunyikan identitasnya. Meskipun demikian, Tuan Huang dengan cepat mengenalinya, tetapi ia lebih memilih untuk diam dan menikmati pertarungannya. Setelah berhasil mengalahkan si samurai, Tuan Huang memanggil Xin Wu ke rumahnya dan memberinya $30 sebagai hadiah. Ia juga memintanya untuk bergabung ke perguruannya untuk mengajari para murid tentang tinju baji. Tetapi Xin Wu menolaknya dengan hati-hati. Setelah itu Xin Wu pergi ke tempat para gangster dan memberikan uang yang mereka minta. Tapi para gangster tersebut menolaknya dan meminta $50 sebagai tebusan. Xin Wu yang merasa ditipu mulai menyerang mereka, lalu meminta salah satu dari mereka untuk menunjukkan tempat Suang Er berada. 我现在要50块大洋。 Setelah berhasil membebaskan Suang Er, ia kemudian membakar stok opium yang mereka miliki. Setelah itu mereka berdua pun kembali ke rumah. Saat Suang Er kembali dari pasar, ia segera menyuruh Xin Wu untuk segera pergi karena laki-laki yang ia lawan kemarin baru saja meninggal dan orang-orang menyalahkannya. Pada harinya mereka bertiga pergi bersama menuju hutan dan meninggalkan kota tersebut. Xin Wu membawa mereka ke tempat di mana saat ia sedang berlatih bersama Guru Li. Pada malam harinya, saat kedua kakak beradik itu tidur, Xin Wu pergi untuk memeriksa mayat si samurai. Saat memeriksanya, ia menemukan sebuah jarum hitam dan liontin milik Tuan Huang. Lalu ia pun segera pergi ke tempat pegadaian dan mengancam si pemilik untuk mengatakan siapa yang telah menjual vas itu kepadanya. Karena takut, si pemilik toko pun buka suara. Ia mengatakan kalau orang yang menjual vas tersebut adalah pelayan Tuan Huang. Lalu setelah itu, Xin Wu menceritakan semua kebenarannya pada teman-temannya dan mengatakan kalau ia akan menemuinya besok. 借鸦片，遇到事。 Keesokan paginya, Wen Qing pergi untuk menemui Zhang Peng dan Xin Wu pergi ke tempat Tuan Huang dan tanpa sengaja mendengar percakapannya dengan bawahannya. Mereka sedang membicarakan tentang kerugian yang disebabkan oleh Xin Wu yang telah membakar opium mereka. Lalu Tuan Huang meminta anak buahnya untuk mencari dan membawa Xin Wu ke hadapannya. Dan jika ia menolaknya, maka si anak buah harus membunuhnya. 放他一条生路，成人都知道我是烟馆的幕后主使啊！借刀杀人，集权仰慕。展鹏，我说你是疯了还是脑子？ Sementara itu di sisi lain, Wen Qing yang bertemu dengan Zhang Peng menjelaskan semua tentang kebusukan Tuan Huang. Pada saat yang bersamaan, Xin Wu pergi menemui Tuan Huang dan mengatakan kepadanya kalau ia sudah mengetahui kalau dirinya adalah Jian Tianbao. Huang yang mendengar hal itu membenarkan semua tuduhannya. Lalu ia pun mulai menyerang Xin Wu dan membuat Wu terpojok.
Tetapi setelah itu bantuan datang. Wen Qing dan Zhong Peng tiba untuk membantunya. Mereka lalu bersama-sama mulai melawan Tuan Hang. Tetapi karena dirinya sangat kuat, ia berhasil menyerang Zhong Peng dengan jarum hitam beracunnya. Lalu mereka membawa Zhong Peng pergi dan bergegas untuk pergi ke tabib. Tetapi sayangnya dalam perjalanan Zhong Peng meninggal dunia. Setelah menguburnya, mereka berdua kembali ke rumah yang berada di hutan. Keesokan paginya, Xin Wu mulai mempelajari buku Tao Te Ching dan berlatih lebih keras lagi. Setelah beberapa minggu melakukan pelatihan, ia kembali ke kota dan mengawasi Tuan Huang. Pada saat itulah semuanya terbongkar. Xin Wu melihat kalau Tuan Huang sedang melepaskan topengnya dan betapa terkejutnya saat ia melihat kalau guru keempat Li ternyata belum mati. Ia hanya berpura-pura mati lalu menyamar sebagai Tuan Huang, dan mayat yang ditemukan sebagai Guru Li adalah tubuh milik Tuan Huang yang sebenarnya. Guru Li yang merasakan adanya kehadiran seseorang langsung melemparkan jarumnya. Untungnya Xin Wu yang sigap berhasil menghindarinya. Guru Li lalu keluar dari kamarnya dan menceritakan pada Xin Wu tentang kebenaran Jin Tian Bao. Nama itu aslinya hanyalah sekedar karakter yang mereka ciptakan ketika mereka bertiga, dirinya, Huang dan ayahnya Peng, menyerang sebuah keluarga untuk mengambil hartanya. Kemudian ia juga menyebutkan setelah kejadian tersebut, ia juga mendapat banyak kekayaan. Tapi ia merasa masih belum puas karena Huang dan ayah Peng berhasil menghasilkan uang jauh lebih banyak dibandingkan dirinya. Ia merasa iri dengan kesuksesan temannya tersebut. Jadi ia pun memutuskan untuk membunuh mereka satu persatu. Setelah ia selesai mengatakan semuanya, ia mulai menyerang Xin Wu. Untungnya kali ini Xin Wu sudah menguasai tinju baji sepenuhnya, dan ia pun mengalahkan Li dengan sangat mudah. Tetapi pada detik terakhir, Xin Wu memutuskan untuk tidak membunuhnya dan lebih memilih untuk menyerahkannya ke polisi. Setelah itu, Wen Qing serta Zhuang Er menghampirinya lalu menanyainya tentang situasi tersebut. Ia lalu menjelaskan pada mereka kalau ia telah menemukan penjahat aslinya dan sudah diserahkan ke pihak polisi. Film ini ditutup dengan si kakek yang sedang bercerita tentang bagaimana cara Zhou Xinwu menjadi seorang legenda tinju baji. Film pun berakhir. Oke, itulah alur cerita film The Master of Baji. Semoga kalian terhibur dengan alur cerita yang saya bawakan. Mohon maaf jika ada kesalahan dalam penyampaiannya ataupun penyebutan nama. Sekian dari Yende, sampai jumpa di video berikutnya.